Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Mulana dari kelas 04 angkatan 47 dengan NIM 6070123000008 dari kelompok satu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul aplikasi pemesanan makanan berbasis web pada rumah makan Padang. Di halaman pertama ada abstrak dengan isi peningkatan persaingan industri di kuliner. Khususnya rumah makan Padang menuntut adanya solusi digital untuk mengatasi keterbatasan operasional. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pemesanan makanan berbasis web untuk rumah makan Padang guna mengatasi masalah ketiadaan pembayaran via kris, kurangi sistem pengantaran dan pengelolaan stok serta keuangan secara manual. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing rumah makan Padang. Metode pengembangan meliputi wawancara dengan pengelola rumah makan Padang untuk mengidentifikasi kebutuhan, analisis proses bisnis, dan perancangan sistem menggunakan UML. Tools yang digunakan adalah React.js untuk antarmuka pengguna, Node.js untuk backend, dan API kris seperti Mitrans untuk pembayaran. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa aplikasi dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan hingga 30%, memungkinkan pembayaran non-tunai, mendukung layanan pengantaran, dan mengotomatisasi manajemen stok serta keuangan dengan tingkat kesalahan di bawah 1%. Sistem ini meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional, sehingga rumah makan Padang dapat bersaing dengan kompetitor modern. Aplikasi ini diharapkan menjadi solusi terjangkau bagi rumah makan berskala kecil hingga menengah. Selanjutnya ada pembagian tugas, tabel pembagian tugas. Di sini bab 1 dengan saya Nabung Lana, bab 2 Ilham Setiawan Siregar, dan bab 3 Ilham 3.1 dan 3.2, dan untuk saya 3.3 dan 3. Untuk pertama, awalan bab 1 pendahuluan, dengan latar belakang, industri kuliner saat ini berada dalam persaingan yang sangat kompetitif. Banyak pelaku usaha makanan dan minuman, baik skala kecil maupun besar, terus bermunculan dengan berbagai inovasi. Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik dan pengelola restoran, diketahui bahwa perubahan perilaku konsumen terutama karena semakin populer layanan pemesanan makanan online, seperti GoFood dan GrabFood, telah mengubah cara restoran harus bersaing. Selain itu, banyak pelaku usaha menyatakan bahwa mereka masih menerima ulasan dan keluhan pelanggan secara manual, baik melalui percakapan langsung maupun pesan di media sosial. Kurangnya sistem terpusat untuk menampung dan menganalisis umpan balik tersebut membuat mereka kesulitan dan melakukan evaluasi dan peningkatan layanan secara konsisten. Di sisi lain, promosi digital yang dijalankan juga masih terbatas. Beberapa hanya mengandalkan unggahan media sosial tanpa strategi yang terstruktur. Hal ini menyebabkan jangkauan promosi tidak maksimal, dan peluang untuk menarik pelanggan baru jadi lebih kecil. Banyak pengelola restoran juga menyebutkan bahwa mereka belum memiliki platform yang dapat menampilkan menu secara online secara fleksibel, baik untuk pelanggan yang datang langsung maupun yang ingin memesan dari rumah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah yang menjadi dasar pengembangan menu pesanan berbasis web ini. Yang pertama, bagaimana cara menyajikan menu makanan secara digital agar mudah diakses oleh pelanggan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, bagaimana membangun sistem yang dapat mengelola umpan balik pelanggan secara terpusat dan efektif untuk meningkatkan kualitas layanan restoran. Yang ketiga, bagaimana merancang platform yang mendukung pembayaran digital. Selanjutnya ada tujuan. Proyek pengembangan menu pesanan berbasis web memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Membangun sistem menu makanan berbasis web yang dapat diakses secara online oleh pelanggan untuk mempermudah proses pemesanan dan meningkatkan kenyamanan dalam melihat informasi produk. Yang kedua ada mengembangkan fitur pengelolaan umpan balik pelanggan secara terpusat agar agar pemilik atau pengelola restoran dapat meninjau, menganalisis, dan menindaklanjuti kritik maupun saran dengan lebih efisien. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian perancangan antarmuka pengguna.
Pada bagian ini dijelaskan rancangan termuka pengguna dari sistem aplikasi pemesanan makanan rumah makan Padang yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam memesan makanan, serta membantu admin dalam mengelola data menu dan transaksi. Sistem ini memiliki tiga peran pengguna utama, yaitu customer, staff, dan admin. Rancangan yang termuka disajikan untuk fungsionalitas-fungsionalitas utama yang dianggap paling penting, dengan deskripsi yang menggambarkan kemampuan dari masing-masing tampilan. Yang pertama ada halaman beranda. Halaman beranda merupakan titik masuk utama bagi pelanggan. Antarmuka ini menampilkan logo rumah makan Padang, menu unggulan, dan tombol navigasi menuju daftar menu dan riwayat pesanan, sehingga desain berfokus pada kemudahan akses dan tampilannya. Berikut adalah tampilan bagian halaman beranda untuk rumah makan Padang. Dengan tampilan awal ada promo terbaru dan menu spesial, dan di bawah promo ada menu unggulan, dan ada tombol pesan sekarang, dengan diikuti menu keranjang dan profil dengan daftar menu di bawahnya. Yang kedua ada dashboard admin, merupakan tampilan awal setelah admin login. Antarmuka ini menyajikan informasi ringkas seperti jumlah pesan hari ini, pendapatan, dan menu paling laris. Dapat navigasi ke halaman manajemen menu pesanan dan laporan. Di sini ada dashboard admin. Di sini ada statistik untuk hari ini dengan ada jumlah pesanan dan ada pendapatan. Dengan diikuti di bawahnya ada manajemen pesanan, laporan penjualan, user management, dan manajemen menu. Yang ketiga ada halaman staff, merupakan tampilan utama bagi staff setelah login. Antarmuka ini menampilkan daftar pesanan yang belum diproses, menu spesial hari ini, info pembayaran, dan pesanan siap dikirim. Selain itu ditampilkan juga laporan harian, berupa jumlah total pesanan dan pendapatan navigasi antar bagian, dibuat secara sederhana untuk mempercepat proses dapur dan kasir. Sini ada bagian tampilan untuk bagian staff. Dan untuk yang selanjutnya, poin ketiga titik 4, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada pengembangan sistem. Pada tahap pengembangan sistem, proses difokuskan pada perancangan antarmuka pengguna atau UI dan alur interaksi menggunakan Figma. Pengembangan dilakukan secara digital tanpa coding langsung, sehingga kebutuhan perangkat relatif ringan, namun tetap mendukung performa desain dan prototyping. Perangkat keras yang dibutuhkan, laptop atau PC dengan spesifikasi minimal, prosesor Intel Core i5 atau setara, RAM 8 GB, penyimpanan 256 GB, koneksi internet stabil. Perangkat lunak. Untuk perangkat lunak, sistem operasi menggunakan Windows 10 dengan aplikasi desain Figma berbasis web. Browser menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mengakses Figma. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem dilakukan pada perangkat pengguna akhir, yaitu customer dan staff yang menggunakan aplikasi melalui perangkat mobile. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak minimal yang mampu menjalankan aplikasi baik dan stabil. Kebutuhan perangkat minimal, customer, smartphone, Android, RAM 2 GB, penyimpanan internal 16 GB, layar minimal 5 inci, atau resolusi 720 pixel. Dan untuk bagian staff, smartphone, atau tablet Android RAM 3 GB, penyimpanan internal 32 GB. Kebutuhan perangkat lunak minimal, sistem operasi Android 8.0 atau Oreo atau lebih baru. Browser modern untuk versi web atau akses dashboard Google Chrome seperti Mozilla dan Chrome. Akses internet, Wi-Fi atau data seluler untuk komunikasi dengan server dan sinkronisasi data. Sekian presentasi dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Nabil Melana dan Ilham Setiawan Siregar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.